Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membicarakan mengenai kata kunci interface. Dalam dunia pemrograman berbasis objek, interface adalah semacam kontrak di mana kita bisa memastikan bahwa kelas-kelas yang mengimplementasikan interface pasti memiliki semua metode yang kita deklarasikan di dalam interface. Jadi konsep ini mirip dengan abstract method yang kita pelajari pada video sebelumnya. Apa perbedaan antara abstract method dengan interface? Kapan kita menggunakan abstrak dan kapan kita menggunakan interface? Nah, kalau kita ingat kembali ke pelajaran sebelumnya, pada saat kita hendak menggunakan abstrak, maka kita harus membuat kelas. Dan pada saat kita hendak menggunakannya, kita harus membuat kelas turunan dari abstrak kelas. Di sini kita dibatasi oleh aturan inheritance, di mana kelas anak hanya bisa diturunkan dari satu kelas induk. Kalau kita menginginkan cara coding yang lebih fleksibel, maka lebih cocok menggunakan interface. Pada saat kita hendak menggunakan interface-nya, kita bisa membuat kelas dan menambahkan kata kunci implements. Kelas yang sama bisa mengimplementasikan lebih dari satu interface, dan kelas tersebut bisa kita turunkan lagi dari kelas lain. Jadi dari sisi penggunaan, untuk sebagian besar kasus kita lebih cocok menggunakan interface. Abstrak hanya cocok digunakan untuk kelas induk yang tidak boleh diinstansiate menjadi sebuah objek. Yang menjadi kekurangan dari interface adalah interface tidak boleh mengandung properti, namun interface boleh mengandung konstan. Berikut adalah contoh kode interface. Untuk menggunakan interface, pertama kita sebutkan dahulu kata kuncinya yaitu interface, diikuti oleh nama interface-nya. Penamaan interface biasanya menggunakan Pascal case seperti nama kelas. Apabila nama interface terdiri dari beberapa kata, maka setiap huruf pertama dari setiap kata menggunakan huruf besar. Dan untuk penamaan di bahasa pemrograman PHP, biasanya di bagian paling belakang nama ditambahkan dengan kata interface. Dalam contoh ini kita membuat interface dengan nama runable interface. Runable artinya bisa lari, maka di dalamnya terdapat metode run atau lari. Metode di dalam interface hanya dalam bentuk deklarasi saja, tidak ada implementasinya. Kemudian kita membuat kelas doc yang mengimplementasikan runable interface. Perhatikan bahwa setelah kita mendeklarasikan nama kelas doc, kita menggunakan kata implements, diikuti oleh nama interface-nya. Kemudian di dalam kelas kita harus menuliskan kode implementasi dari metode run. Agar lebih jelas kita coba praktek ya. Kita buka kembali Visual Studio Code dan kita buat file baru dengan nama interface.php. Namun sebelum melanjutkan, saya disclaimer dahulu ya. Dalam proyek aslinya, sebaiknya teman-teman memisahkan kode dalam video ini menjadi beberapa file. Interface dalam file tersendiri, kelas dalam file tersendiri, dan kemudian ada file utama yang require file interface dan kelas untuk dijalankan. Dan untuk praktek yang lebih baiknya lagi, kita mesti menggunakan namespace. Namun untuk menyederhanakan contoh dalam video ini, semua kode saya gabung menjadi satu buah file. Pertama kita buka dahulu tag PHP. Kemudian kita buat interface-nya ya. Kita ketik kata kunci interface, diikuti oleh nama interface yaitu runable interface. Lalu kurung berawal. Di dalam blok kita tuliskan deklarasi semua metode yang dimiliki oleh interface ini. Dalam contoh kita hanya membuat satu metode saja ya. Kita ketikkan public function run dengan parameter kosong dan hasilnya void. Kita coba jalankan dahulu kodenya. Tidak ada error ya. Nah, yang perlu kita ingat pada interface adalah kita hanya bisa menggunakan visibility public. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti menjadi private, maka kita mendapatkan error. Begitu juga kalau kita ganti menjadi protected. Yang bisa digunakan hanya public ya. Selanjutnya kita buat kelas yang mengimplementasikan runable interface. Kita beri nama doc. Kemudian untuk menggunakan interface, kita tambahkan kata kunci implements, diikuti oleh nama interface-nya. Barulah kita tambahkan tanda kurung kurawal. Sampai di sini, kalau kita langsung jalankan kodenya, kita mendapatkan fatal error ya. Karena interface ini semacam kontrak, di mana kalau kita menggunakan interface, maka kita harus menuliskan kode implementasi untuk semua metode yang ada dalam interface. Kebetulan pada runable interface hanya ada satu metode run. Jadi di dalam blok kelas kita tambahkan metode run yang deklarasinya harus sama persis dengan deklarasi pada runable interface.
Di dalamnya kita coba saja contoh sederhana, misalkan kita echo dog is running. Kita jalankan. Sudah tidak error ya, tapi tidak terjadi apa-apa karena kita belum menuliskan kode untuk memanggil metodenya. Kita tambahkan metode baru. Pertama kita buat variable dog untuk melakukan instantiate terhadap kelas dog. Setelah itu kita panggil metode run. Dan kita mendapatkan hasil dog is running. Mirip dengan abstract method, kegunaan dari interface berkaitan dengan polymorphism. Misalkan kita buat function call run dengan parameter berupa runable interface. Kemudian di dalamnya kita bisa memanggil metode run. Di sini kita bisa memastikan bahwa kita aman dari error, karena semua objek yang dikirimkan sebagai parameter sudah pasti memiliki metode run. Setelah kita membuat objek dog, maka kita bisa menggunakannya sebagai argumen untuk memanggil fungsi call run. Berhubung kelas dog mengimplementasikan runable interface, maka di sini terjadi polymorphism, sehingga dog bisa berubah bentuk menjadi runable interface. Kalau kode kita jalankan, tidak terjadi error dan hasilnya tetap sama. Kita buat contoh yang lain ya. Misalkan kelas dog kita copy paste menjadi cat. Kita ganti nama kelasnya cat. Isi metodenya menjadi cat is running. Kemudian kita instantiate ya menjadi objek cat. Dan kita gunakan untuk memanggil fungsi call run. Dan kita mendapatkan hasil dog is running dari objek dog, kemudian cat is running dari objek cat. Jadi kelas apapun yang mengimplementasikan runable interface bisa kita gunakan sebagai argumen untuk memanggil fungsi call run. Selanjutnya kita coba beberapa hal yang menarik dari interface. Yang pertama kita perhatikan pada saat kita membuat kelas dog. Kita hanya menggunakan kata kunci implements untuk interface. Maka kita masih bisa menggunakan kata kunci extends untuk menjadi turunan dari kelas lainnya. Sebagai contoh, kita buat dahulu ya kelas pet yang isinya hanya satu buah property name. Kemudian pada deklarasi kelas dog, kita tambahkan extends pet. Begitu juga deklarasi pada kelas cat. Kita coba jalankan, tidak terjadi error ya. Namun kita bisa coba var dump, isi dari variable dog. Dan kita bisa menemukan pada objek terdapat property name, walaupun nilainya belum diinisialisasi. Hal kedua yang menarik adalah kita bisa membuat lebih dari satu interface dan mengimplementasikannya pada kelas yang sama. Kita buat contohnya ya. Kita buat interface baru. Yaitu pet type interface. Isinya hanya satu buah method dengan nama getType. Tidak ada parameter dan mengembalikan integer. Sayangnya interface tidak boleh mengandung properti ya. Jadi kalau misalkan pada interface baru ini kita tambahkan properti, misalkan tipe datanya adalah int dengan nama property type, maka kita mendapatkan error. Namun walaupun interface tidak boleh mengandung properti, interface tetap boleh mengandung konstanta. Misalkan kita ingin memberikan arti pada nilai yang dikembalikan pada metode getType. Misalkan nilai 1 berarti mamalia, nilai 2 berarti reptil, dan seterusnya. Untuk itu kita bisa menggunakan konstanta. Sebagai contoh, kita tambahkan public const pet type mammals dengan nilai 1. Kemudian pet type reptile dengan nilai 2. Kemudian kita tambahkan lagi pet type fish dengan nilai 3. Kalau kita simpan, tidak terjadi error ya. Kita coba implementasikan pada kelas dog.
Untuk menambahkan interface selanjutnya, kita tinggal tambahkan tanda koma setelah runnable interface. Diikuti dengan nama interface berikutnya ya, yaitu PetType interface. Kalau kita simpan dan jalankan, sekarang kita mendapatkan fatal error karena kita belum membuat method getType. Sekarang kita tambahkan method getType. Berhubung anjing adalah mamalia, maka seharusnya kita mengembalikan nilai konstanta PetType mammals. Ingat lagi ya, untuk mengakses konstanta maka kita menggunakan kata kunci self, diikuti oleh dua buah tanda titik dua. Setelah itu baru kita sebutkan nama konstantanya. PetType mammals. Kemudian pada fungsi vardam kita ganti argumennya menjadi memanggil metode getType. Kita coba jalankan ya. Dan kita mendapatkan hasil nilai 1. Kalau kita hendak mengakses nilai konstanta di luar dari kelas, maka kita bisa menggunakan nama interface-nya, yaitu PetType interface. Diikuti oleh dua buah tanda titik 2 dan nama konstantanya, misalkan PetType mammals. Maka kita mendapatkan hasil nilai 1. Atau sebagai alternatifnya, kita bisa menggunakan nama kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Sebagai contoh di sini adalah nama kelas dog. Dan kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu angka 1. Kita lanjutkan materi kita. Kita bisa membuat turunan dari interface dengan menggunakan kata kunci extends. Apabila kita membuat kelas yang mengimplementasikan interface turunan, maka kita harus menuliskan kode implementasi untuk semua metode yang dideklarasikan pada interface turunan dan interface induknya. Pada waktu kita belajar inheritance pada kelas, kita diberitahukan bahwa ada aturan bahwa setiap kelas anak hanya boleh memiliki satu kelas induk. Namun hal ini tidak berlaku untuk interface. Interface bisa dibuat dari banyak induk sekaligus. Setelah kata kunci extends, kita bisa menuliskan beberapa nama interface induk dipisahkan oleh tanda koma. Ini adalah contoh kode dari interface inheritance. Pertama kita buat dahulu runnable interface yang memiliki metode run. Kemudian kita buat lagi hashlex interface yang merupakan turunan dari runnable interface. Di sini kita buat metode baru yaitu getLex untuk mengambil jumlah kakinya. Nah, pada saat kita membuat kelas dog yang mengimplementasikan hashlex interface, maka kita harus menuliskan kode implementasi untuk semua metode milik hashlex interface dan semua metode milik induknya. Artinya kelas dog harus memiliki metode run dan getLex. Kita coba praktek, kita buka kembali kode yang barusan, kita tambahkan dahulu interface baru. Namanya adalah hashlex interface. Yang kita extend dari runnable interface. Di dalamnya kita deklarasikan metode getLex tanpa parameter dan mengembalikan nilai integer. Kalau kita coba jalankan, tidak ada error ya. Kita kembali ke kelas dog. Di sini masih mengimplementasikan runnable interface. Kita ganti menjadi hashlex interface. Kalau kita jalankan, sekarang kode kita sudah mengalami error ya. Disebabkan karena kelas dog tidak menuliskan kode implementasi untuk metode getLex. Kita tambahkan metode getLex. Kita langsung saja return angka 4. Maka sekarang kalau dijalankan sudah tidak ada error. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah berhubung hashlex interface adalah turunan dari runnable interface. Maka kalau kita ingin mengimplementasikan hashlex interface, kita harus menuliskan kode implementasi untuk semua metode milik hashlex interface, yaitu si getLex, dan semua metode milik runnable interface, yaitu metode run. Jadi kalau misalkan method runs kita hapus dari kelas dog, maka kita mendapatkan fatal error. Kita kembalikan dahulu agar tidak error ya. Kemudian yang lebih menariknya lagi, ternyata kita bisa menurunkan interface dari banyak parent sekaligus. Sebagai contoh di sini ada satu interface lagi ya, PetType interface. Pada deklarasi hashlex interface kita tambahkan lagi menjadi extends runnable interface, PetType interface.
Apabila kelas doc mengimplementasikan satu interface saja, yaitu si hash-like interface, maka kelas doc harus menuliskan kode implementasi untuk ketiga interface yang ada. Kalau misalkan salah satunya kita hapus ya, misalkan get type, maka kita mendapatkan fatal error. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.